Hai, Assalamualaikum, kami akan mempresentasikan tentang penilaian dan evaluasi dalam UBD. Ada 6 penilaian dan evaluasi dalam UBD, yaitu kemampuan berempati, kemampuan interpretasi, kemampuan perspektif, kemampuan aplikasi, kemampuan menjelaskan, dan kemampuan pengetahuan diri. Kemampuan berempati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Empati memerlukan penghargaan bagi orang lain yang berbeda dari diri kita. Respek kita terhadap mereka menyebabkan kita untuk berpikir terbuka, berhati-hati mempertimbangkan pengamatan mereka ketika mereka melihat berbeda dengan kita. Selain itu, dengan empati kita akan mendapatkan pengalaman lebih banyak dalam belajar. Terdapat 5 kriteria penilaian sebagai tolak ukur penilaian empati, yaitu: sensitif, adalah kemampuan menerima rangsangan sensitivitas yang berupa interaksi. Terbuka, kemampuan mengungkapkan informasi diri. Reseptif, adalah kemampuan tanggap terhadap keadaan. Ada 2 keterampilan, yaitu menyimak dan membaca. Perspektif, adalah kemampuan seseorang merasakan hal yang dialami orang lain. Taktis, adalah kemampuan menyampaikan pesan, pendapat tanpa menyinggung orang lain. Kemampuan interpretasi. Kemampuan interpretasi merupakan kemampuan menceritakan cerita yang bermakna, memberikan terjemahan yang tepat, memberikan sejarah atau dimensi pribadi untuk mengungkapkan ide-ide dan peristiwa, dan membuat objek pemahaman yang diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan modul. Peserta didik menafsirkan data, teks, dan pengalaman dengan menggunakan bahasanya sendiri. 5 kriteria penilaian dalam kemampuan interpretasi bermakna, yaitu peserta didik mampu mengartikan materi atau pemahaman yang telah didapat sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, peserta didik dapat mengartikan nilai-nilai sila dalam Pancasila, kemudian mengamalkan nilai-nilai sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berbagi wawasan, yaitu peserta didik mampu menjelaskan materi yang telah disampaikan menggunakan bahasa mereka sendiri dan saling bertukar pendapat dengan teman untuk menambah wawasan mereka. Contohnya, dalam pembelajaran, peserta didik dibentuk ke dalam kelompok-kelompok kecil atau pembelajaran berbasis cooperative learning. Signifikan, yaitu sesuatu yang dianggap penting dan berarti sehingga dapat memberikan pengaruh atau dampak terhadap sebuah permasalahan. Contohnya, peserta didik dapat menguasai materi perkalian ketika mereka sering berlatih. Ilustratif, yaitu peserta didik mampu menjelaskan sebuah isi paparan dengan sebuah gambar, desain, diagram, dan tulisan agar isi sebuah paparan dapat dipahami secara jelas. Contohnya, peserta didik membuat mind mapping materi tertentu, kemudian memintanya mempresentasikan di depan. Membuat jelas, yaitu peserta didik mampu memahami apa yang sebelumnya belum mereka pahami secara lebih detail. Contohnya, peserta didik diberikan sebuah bacaan, lalu diminta membuat kesimpulan bacaan yang telah dibaca. Kemampuan perspektif atau shift perspektif adalah kemampuan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan tentang kontras sudut pandang mengenai acara yang sama, topik, atau situasi tertentu. Melihat dan mendengar secara kritis terhadap sudut pandang orang lain dengan melihat secara gambaran besarnya. Penilaian perspektif dalam pembelajaran biasanya menggunakan rubrik penilaian. Dalam penilaian perspektif, guru harus memiliki kemampuan penilaian dengan melihat konsep dari sudut pandang orang lain. Kemampuan aplikasi. Aplikasi adalah mencocokkan pengetahuan dalam konteks. Kita menunjukkan pemahaman kita terhadap sesuatu dengan menggunakannya, mengadaptasikannya, dan menyesuaikannya. 5 indikator kemampuan aplikasi adalah sebagai berikut. Efektif atau tepat sasaran, efisien atau tidak boros waktu, tempat, maupun biaya, fasih atau pandai dalam merangkai kata, adaptif atau mudah untuk beradaptasi, anggun atau indah dalam bertingkah laku. Kemampuan menjelaskan. Menjelaskan adalah teori dan ilustrasi yang menyediakan pengetahuan dan dibenarkan melalui tindakan. Dapat menjelaskan melalui generalisasi dan prinsip, memberikan penjelasan yang benar dan sistematik mengenai fenomena, fakta dan data serta membuat hubungan dengan wawasannya dan memberikan contoh atau ilustrasi yang jelas.
Terdapat 5 aspek kemampuan menjelaskan diantaranya adalah akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Yaitu, akurat merupakan memastikan penjelasannya sesuai dengan sumber. Koheren merupakan adanya keterkaitan. Dibenarkan merupakan penjelasannya dapat dipertanggungjawabkan. Sistematis merupakan sesuai dengan urutan. Prediktif merupakan mengedepankan HOTS dan berpikir tipe prediktif. Kemampuan pengetahuan diri. Kemampuan pengetahuan diri merupakan kebijaksanaan untuk mengetahui ketidaktahuan seseorang dan bagaimana orang menyusun gagasannya dan bertindak untuk menyelesaikannya. Terdapat 5 indikator dalam kemampuan diri, antara lain sebagai berikut. Sadar diri adalah kondisi kesadaran yang tinggi akan dirinya sendiri. Sadar diri meliputi 3 aspek sebagai berikut. Konsep diri merupakan gambaran seseorang terhadap dirinya. Harga diri adalah dasar untuk membangun hubungan antar manusia yang positif. Identitas diri yang berbeda-beda ketika individu melakukan berbagai aktivitas, kepentingan, dan hubungan sosial. Metakognitif adalah kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar. Penyesuaian diri adalah proses menyesuaikan diri untuk berhasil mengatasi kebutuhan dalam dirinya, ketegangan, konflik, dan frustasi yang dialaminya. Reflektif, kemampuan menghubungkan pengetahuan yang diperolehnya dengan pengetahuan yang tersimpan dalam memorinya. Bijak, sikap tepat dalam menghadapi suatu keadaan di mana mahir dalam mendalami dan menyelesaikan suatu permasalahan.